direkam. Oh, selamat belajar teman-teman. Terima kasih Kak Nadia. Oke, terima kasih Kak Angel. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Mungkin ada yang kemarin sudah ikut kelas saya yang bagian pertama, yang teori tentang verbal ya, pengenalan verbal. Nah, atau mungkin ada yang baru join juga hari ini, nggak apa-apa, nanti kita belajar bareng-bareng. Jadi hari ini kita lebih banyak fokus ke bahas soal sih, seperti itu. Jadi kemarin pertemuan pertama kita sudah bahas tentang teorinya, sekarang pertemuan kedua kita mau bahas ke soal-soalnya langsung. Oke, mungkin saya izin share screen dulu ya. Oke, apakah layar saya sudah terlihat? Oke, sudah ya. Baik, terima kasih. Nah, mungkin perkenalan lagi ya. Saya Bernadia Bernama Hisi, bisa dipanggil Nadia. Di sini saya akan belajar bersama teman-teman untuk persiapan TBS LPDP, terutama di penalaran verbal, gitu. Oke. Nah, mungkin yang kemarin belum mengenal saya, tak kenal maka tak sayang ya. Saya Nadia, background-nya S1 Biologi UGM, S2 Bioteknologi UGM, kemudian saya juga pejuang beasiswa. Saya untuk studi S2-nya mendapatkan beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Kemudian untuk tesis saya mendapatkan bantuan tesis dari LPDP. Kemudian saat ini saya adalah tutor TPA di PT Lister Teknologi Edukasi, dan saya juga pernah mengajar di FK Unika Sugio Pranoto. Begitu. Kemudian untuk di TPA sendiri, saya pernah membersamai siswa-siswa dari berbagai bagian dari Indonesia, dan juga tipe TPA yang di apa ya istilahnya akan diteskan itu macam-macam. Yang Bappenas ada yang dari univ masing-masing, ada juga dari yang mau masuk atau seleksi LPDP. Jadi sama seperti teman-teman yang sekarang ya, TBS LPDP. Begitu, mungkin itu perkenalan singkatnya bagi yang baru join malam ini. Nah, ini dia, kita masuk ke soal-soalnya ya. Ini mungkin kalau ada yang mau coba jawab di kolom chat boleh ya, sambil jawab boleh nanti di kolom chat. Kalau nomor 1, ini kan bagian verbal ya kita ya. Kalau di verbal mungkin review sedikit yang kemarin. Di verbal itu kan biasanya ada 23 soal ya. Gitu. Nah, ini terdiri dari apa saja sih? Terdiri dari ini analogi ya, analogi verbal. Jadi yang hubungan kata seperti itu. Analogi. Kemudian yang kedua itu adalah penalaran logis atau silogisme sih nama lainnya. Silogisme. Kemudian yang ketiga itu adalah penalaran analitis gitu. Analitis. Sorry. Nah, oke. Kalau untuk nomor 1, rabun banding kabur sama dengan kencana banding apa? Kita lihat ya. Rabun dan kabur. Itu kan terkait dengan penglihatan ya. Sama kan ya dia ya? Rabun dan kabur. Sama ya. Nah, itu terkait dengan penglihatan. Jadi sih sebenarnya sinonim. Nah, berarti sinonimnya kencana adalah betul B ya. Emas. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar
kereta kencana itu adalah maksudnya kereta emas berarti. Jadi bukan kencana itu bukan kereta ya, tapi emas. Gitu. Oke sih, betul. Lanjut nomor 2. Kepompong banding kupu-kupu. Sama dengan kepompong kupu-kupu. Ini berarti dia tahapan selanjutnya kan. Kalau tahapan selanjutnya berarti lebih ke gradasi ya kan. Yang tahapan sebelumnya dan sesudahnya. Oke, betul. Nomor 2B, yaitu kapten banding mayor. Jadi ini gradasi ya. Tadi sinonim itu berarti kalau kita dari 6 kemarin yang kita pelajari hubungannya ada 6 kan. Berarti kalau sinonim masuknya ke kesetaraan. Gitu. Kalau yang nomor 2 ini hubungannya adalah gradasi ya, atau tahapan. Oke, nomor 3. Nomor 3 ini adalah gas banding balon. Gas banding balon. Ini berarti kan gasnya ini yang dia menggerakkan balon atau memberikan tenaga gitu istilahnya. Memberikan energi. Ini menggerakkan. Nah, berarti nomor 3 jawabannya adalah oke. Jadi air menggerakkan kincir. Betul. Kenapa bukan yang C? Yang C itu kayak gini ya. Ya kan, menghasilkan dia. Ya kan, menghasilkan dinamo, menghasilkan listrik. Yang ini air dia menggerakkan kincir. Betul. Terus yang nomor 4. Buku banding perpustakaan. Sama dengan pakaian banding apa? Oke, 4C. C. Nomor 4. Oke, kita lihat ya. Buku perpustakaan. Ini adalah dia disimpan. Ya kan? Buku disimpan di perpustakaan. Maka pakaian disimpan di lemari. Begitu. Kesetaraan, betul. Ini lebih ke kesetaraan ya hubungannya ya. Begitu. Jadi bukan dijual ya. Kalau di butik itu kan berarti kan dijual ya. Nah, di perpustakaan kan dia lebih disimpan ya. Gitu. Oke. Kemudian nomor 5. Bunyi banding fonetik. Nah, apa itu ya? Bunyi banding fonetik. Oke, 5B. B, bunyi fonetik. Fonetik itu apa sih? Fonetik itu adalah ilmu tentang bunyi ya. Betul, ilmu tentang bunyi. Oke, berarti yang ini yang apa istilahnya bunyi dipelajari di fonetik begitu kan ya. Berarti jawabannya apa? A, betul. Serangga itu dipelajari di entomologi atau entomologi itu adalah ilmu tentang serangga gitu. Tentang serangga. Terus apa ya si semantik itu apa sih? Kenapa bukan yang semantik? Karena semantik itu dia sebenarnya adalah ilmu tentang makna kata. Jadi maknanya ya. Tidak sekedar katanya saja tapi makna, lebih ke makna gitu. Ilmu tentang makna. Makna kata gitu. Jadi lebih jawabannya ke yang A. Oke, nanti mungkin untuk pertanyaan kita gabungkan aja di belakang. Sekarang kita mau lanjut dulu ya ke nomor 6. Oke, nomor 6 nih. Dipercaya banding jujur. Apa ya berarti dipercaya banding jujur? Dipercaya jujur. Hubungannya apa ya? Ini ada yang tahu? Dipercaya jujur. Ini kan berarti
kita dipercaya karena jujur, ya kan? Tuh, ya. Jadi ini akibatnya yang terjadi jika kita jujur, nih sebabnya kan tadi. Karena kita jujur, maka kita dipercaya. Berarti ini sama ya. Ini sebabnya, karena abai maka jadi celaka gitu. Jadi ini hubungannya adalah sebab akibat, betul ya. Hubungan sebab akibat. Akibat. Oke. Nah, sekarang adalah nomor betul sebab akibat. Nomor 7. Menatap banding melirik. Apa ya menatap banding melirik? Oke. Memegang. Betul. Memegang banding menggenggam. Betul. Oke. Kenapa seperti itu? Karena ini hubungannya adalah menatap dan melirik. Itu kan sama-sama kata yang khusus ya. Khusus dari apa? Dari melihat. Khusus, ini sama-sama khusus dari apa? Umumnya dia adalah diambil dari yang umumnya adalah melihat. Oh, sorry, ini bukan D berarti jawabannya. Kenapa bukan D? Karena menggenggam itu adalah cara khusus dari memegang. Gitu. Jadi ini memegang ini adalah umumnya, kemudian menggenggam itu adalah khususnya. Gitu. Nah, kalau E itu berarti dia bersila ini adalah yang khusus dari yang duduknya itu adalah umum. Jadi lebih ke jawabannya C. Karena kenapa? Karena biduk dan kayak ini sama-sama khusus, umumnya adalah kapal gitu. Ini khusus, umumnya adalah kapal. Diambil dari kata umumnya adalah kapal. Begitu. Agak mengecoh ya. Betul, jadi jawabannya C. Jadi kita perlu melihat umum khususnya juga. Oke. Biduk biduk. Biduk dan kayak itu sama-sama kapal kecil. Begitu. Oke, selanjutnya nomor 8. Kantin banding nasi. Berarti ini di kantin itu kita bisa beli nasi gitu kan ya, atau nasi itu dijual di kantin. Kantin ini berarti menjual, boleh kalau mau ke arah kanan gitu ya. Menjual nasi. Berarti di sini yang menjual juga adalah toko, ya kan? Toko menjual buku. Oke. Betul ya? Jawabannya menjual buku. Oke, kemudian nomor 9. Hewan senapan berburu. Apa tuh berarti? Hewan senapan dan berburu. Ini berarti hewan itu kan objeknya ya. Kemudian senapan itu adalah alatnya, ya kan? Kemudian berburu adalah kegiatannya. Nah, yang sama seperti itu adalah yang B, betul, nomor 9B. Nasi adalah objeknya, sendok adalah alatnya, kegiatannya namanya makan. Betul. Oke. Yang lain nggak ada yang sama kan ya? Tadi nih misalnya tanah, petani, sawah. Sawah kan bukan kegiatan ya. Terus petani juga bukan alat ya. Oke, selanjutnya. Nomor 10C, oke. Betul, nomor 10C. Karena tukang itu kan profesi ya. Profesi, gergaji itu alat
alatnya dia untuk bekerja kan, ini palu juga alatnya. Nah, sehingga ini montir itu profesi, kemudian obeng itu alat, yang juga alatnya dia untuk bekerja. Kalau yang A itu dokter, obat, stetoskop, obat itu kan berarti bukan alat ya, obat itu kan bahan ya. Gitu. Penulis, kuas, cat bukan ya, harusnya pelukis ya. Seperti itu kurang lebih caranya menganalisis bagian ini. Oke. Oh, sudah ada yang menjawab nomor 11 nih. Kita lihat nomor 11. Oke, nomor 11 ya. Semua mahasiswa jurusan P memiliki sepeda motor. Semua penghuni asrama D adalah mahasiswa jurusan P. Jadi, ini udah masuk yang silogisme berarti ya. Ingat nggak kemarin caranya mengerjakan? Oke. Betul ya. Cara pertama, langkah pertama adalah kita lihat kata pertamanya ya. Kata pertamanya itu universal atau partikular gitu kan. Ini ya. Ini semua. Oh, berarti dia universal. Berarti nanti di kesimpulan juga harus universal. Kan gitu ya. Sebagiannya coret. Langkah kedua adalah cari penghubungnya ya. Cari yang sama atau penghubungnya. Kemudian eliminasi. Berarti ini yang sama adalah mahasiswa jurusan P. Betul ya? Eliminasi. Nah, baru deh yang ketiga adalah disusun aja. Susun tadi misalnya dia universal atau partikular, terus tambah subjek, tambah predikat. Berarti ini subjeknya adalah penghuni asrama, kemudian predikatnya adalah memiliki sepeda motor. Semua penghuni asrama memiliki sepeda motor. Jawabannya B. Betul. Oke, betul. Selanjutnya, nomor 12. Boleh, silahkan. Dicoba dikerjakan dulu. Apa nih berarti kira-kira? Saya mau lihat dulu nih teman-teman. Kira-kira sudah betul atau belum ya? Apakah masih ada yang miss gitu? Jadi langkah pertama, ini ya, semua sebagiannya ya. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab E, ada yang C, kita lihat ya. Semua sebagian dulu ya. Semua sebagian itu berarti dia sebagian kan ya. Universal, partikular. Yang menang atau yang jadi kesimpulannya berarti adalah yang partikular. Jangan berarti yang ini salah. Terus nih. Ini ada kata tidak dan tidak, ya kan? Berarti ini negatif kan? Kalau tadi universal, partikular, yang jadi kesimpulannya adalah dia berarti yang partikular. Nah, kalau pernyataan pertamanya itu dia negatif, pertanyaan keduanya juga negatif, maka kesimpulannya yang E ya, atau tidak dapat tarik kesimpulan. Begitu, betul. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Tuh, oke, sip. Jadi tadi masih beberapa ada yang mana ya? Ada yang oke, boleh diulang, boleh. Jadi tadi langkah pertama kan sebenarnya kita lihat kata pertamanya ya kan. Ini ada semua, ada sebagian. Berarti ada yang umum atau universal, ada yang partikular. Kalau universal sama partikular kan dia yang jadi kesimpulan yang partikular ya. Menang yang lemah kan. Nah, terus di apa ya istilahnya? Kapan sih kesimpulan itu sah atau silogisme kategoris, ini kan maksudnya silogisme kategoris itu sah ketika dia minimal ada satu
yang positif. Dan minimal ada satu yang universal. Satu pernyataan maksudnya. Nah, kalau ini, yang ini bisa ya, sah ya, kesimpulannya sah, karena udah ada universalnya satu. Yang ini, dia negatif semua, nggak boleh nih. Harus minimal ada satu pernyataan yang positif. Positif itu maksudnya nggak ada kata tidak atau bukan, kayak gitu. Nah, kalau dua-duanya negatif, maka jadi E jawabannya. Kalau dua-duanya partikular dan partikular, maka kesimpulannya juga E ya. Gitu ya, masih ingat? Jadi perlu waspada dengan yang negatif-negatif, yang partikular-partikular. Begitu, ada yang tadi sudah terjawab ya pertanyaannya ya, berarti ya. Kalau dua yang positif boleh, kan minimal satu positif. Gitu. Jadi kalau yang pernyataan pertama universal, pernyataan kedua universal, maka kesimpulannya universal. Kalau pernyataan pertamanya positif, pernyataan keduanya positif, maka kesimpulannya positif. Boleh banget, karena minimal satu yang universal dan minimal satu yang positif. Gitu. Jadi boleh. Dua-duanya universal boleh, dua-duanya positif boleh. Oke, sama-sama. Betul. Syarat pertama tidak boleh negatif semua. Syarat kedua nggak boleh partikular semua. Betul. Oke, kita lanjut. Nomor 13. Apa ya jawabannya berarti? Boleh, silakan. Oke, yang jawab B. Oke, kita lihat. Jika saya makan pisang, berarti ini jika maka ya, implikasi ya berarti ya. Saya makan pisang, ini berarti P. Maka saya kenyang, Hi. Jika saya kenyang, P, ini berarti Hi ya, Hi ya. Hi, maka saya semangat beraktivitas, maka ini R. Tuh, gitu ya. Jika P maka Hi, jika Hi maka R. Nah, ini saya tidak bersemangat. Saya tidak semangat beraktivitas hari ini. Berarti negatif R ya kan? Jadi kalau kita tulis lagi misalnya ya, biar lebih kelihatan. Jika P, pernyataan pertama jika P maka Hi. Pernyataan kedua jika Hi maka R. Pernyataan ketiga negasi R atau ingkaran R gitu. Nah, caranya gimana? Maka caranya adalah kita cari kesimpulannya dulu ya dari dua pernyataan yang atas. Ini berarti kalau kayak gini kan implikasi ya dia ya. Ya kan? Berarti kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, ini berarti ini si kesimpulan sementaranya ini kemudian digabungkan dengan pernyataan ketiga. Kalau ini jika P maka R terus negasi R, maka kesimpulannya apa? Adalah negasi P. Betul. Ini berarti kita sebutnya dia modus apa? Modus Ponens. Betul. Seperti itu. Oke, sih betul. Jadi mungkin saya review sedikit ya. Kapan kita ini bisa ditarik kesimpulan, kapan nggak bisa. Jadi misalnya nih kita punya pernyataan pertama, pernyataan kedua, terus kesimpulannya. Kemudian ini ada modus ponen, kita sebutnya sebagai modus ponen, kemudian ada modus tollens, kemudian ada implikasi. Kalau pernyataan pertamanya itu jika P maka Hi, pernyataan keduanya P, maka kesimpulannya adalah Hi atau yang belakang. Jadi ini pernyataan kedua yang menentukan sebenarnya ya, dia konfirmasi yang depan. Maka kesimpulannya adalah yang belakang. Tapi kalau pernyataan pertamanya jika
P, maka hi. Pernyataan keduanya negasi atau ingkaran hi, atau ingkaran yang belakang, maka kesimpulannya adalah ingkaran atau negasi yang P. Gitu. Jadi ingkaran yang depan. Kalau implikasi tadi, jika P, pernyataan pertamanya jika P maka hi, pernyataan keduanya jika hi maka R, kesimpulannya berarti jika P maka R. Nah, ini saklek ya, maksudnya ini harus seperti ini rumus gitu. Nah, kalau misalnya nih, pernyataan pertamanya jika P maka hi, terus pernyataan keduanya hi, positif hi, maka tidak dapat ditarik kesimpulan karena tidak sesuai dengan rumusannya modus ponens. Begitu. Nah, ini tadi kembali lagi ke sini karena dia kesimpulannya adalah negasi P atau ingkaran P, maka saya tidak memakan pisang. Berarti jawabannya B. Betul ya? Seperti itu. Oke. Kita lanjut dulu deh ke nomor 14. Boleh, silahkan dicoba kerjakan dulu. Oke, wah udah mulai cepet ya jawabnya. Bagus, bagus, bagus. Oke. Jika ibu menanak nasi, ini berarti kan P ya. Kemudian maka ia akan menggoreng ayam. Hi, ya kan? Ibu menggoreng ayam. Hi. Maka kakak akan pulang cepat. Berarti R ya, karena ini baru kan. Ibu tidak menanak nasi. Berarti ini negasi atau ingkaran P. Ya kan? Pernyataan pertamanya, jika P maka hi. Pernyataan kedua, jika hi maka R. Ini langkah lambatnya ya, biar ini tahu tahapannya. Tapi kalau misalnya ini mah langsung ya, oh ini jika P maka hi, ini jika hi maka R, berarti jika P maka R. Berarti terus ini negasi P, berarti negasi yang depan kan? Berarti terus kesimpulannya gimana gitu ya, kalau mau cepet. Terus tadi pernyataan ketiganya adalah negasi atau ingkaran P. Nah ini berarti dicari dulu ya kesimpulan sementara. Jika P maka R, terus digabungin sama yang ini, negasi P. Wah, negasi itu kan harusnya yang belakang, ya kan? Berarti ini jawabannya adalah E, tidak dapat ditarik kesimpulan karena tidak sesuai dengan modus tolen, gitu. Karena tidak sesuai modus tolen. Gitu. Oke, berarti jawabannya E, betul. Oke, kita lanjut. Oke, nomor 15, silahkan. Masih ingat nggak? Yang pakai atau nih. Iya, kontraposisi. Tuh. Oke, ada yang jawab D, ada yang jawab B. Oke, kita coba. Jika Ira menyemur pakaian bukan di dalam rumah. Ada kata bukannya ya. Ya kan? Berarti ini negasi P. Atau itu berarti kan gini ya. Atau akan lama kering, berarti ini hi.
Jika pakaian Ira cepat kering, cepat, itu berarti kan lawannya lama ya. Berarti kan negasi he sebenarnya dia ya. Ya kan? Atau Ira tidak jadi pergi sore ini. Berarti negasi R. Ya kan? Misalnya dia pernyataan pertamanya jika P atau he, pernyataan keduanya jika negasi he atau negasi R, berarti ini harus diubah dulu kan, harus dikontraposisi dulu kan. Jadinya dia adalah, kalau kita kontraposisikan ini berarti jadinya P maka Ki. oke, jika P maka Hi, yang ini berarti jika Hi maka negasi R. Ya kan? Nah, berarti kesimpulannya adalah jika P maka negasi R. Ada enggak jika P maka negasi R? Ini ya berarti ya, yang pakai maka yang ini ya. Jika P, ini kan P ya. P, tadi kan negasi P ya, karena ada kata bukannya. Ini P berarti, nggak ada kata bukan. Terus, maka Ira tidak jadi pergi sore ini. Benar ya, sama ya, kayak ini ya, negasi R. Gitu, jadi jawabannya D. Seperti itu. Kenapa bukan yang C? Yang C ini nggak ada kata tidaknya. Jadi ini kan harusnya kan ada kata ini ya, tidaknya ya. Ya kan? Ini kan negasi R kan. Nah, ini kan R aja. Gitu, maka bukan ini. Begitu kurang lebih caranya untuk mengerjakan yang kontraposisi nomor 15. Oke. Kak. Iya, boleh Kak. Silahkan. Gimana? Kan mau memastikan aja Kak. Ini bukannya pertama kali itu tetap kita ngasih R dulu. Jangan langsung negasi, karena kan negasi itu muncul ketika pernyataan itu diulang tapi berlawanan dari pernyataan dia sebelumnya gitu Pak. Bukan gitu ya? Boleh, misalnya mau pakai R juga boleh, tapi harus sama berarti ya. Iya, Boleh. tadi saya pakai R sih tadi, jadi itu masih R, jadi dia P maka R gitu. Tapi tetap juga ngikutin yang pernyataan ya, tetap D jawabannya. Betul, jawabannya tetap D, betul. Boleh Kak, Thank you. boleh. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut dulu ke nomor 16 dan 17. Nah, ini udah masuknya yang ke penalaran analitis ya. Oke, berarti yang sisi kiri berubah jadi guys. Oke, boleh. Oke, kita ini dulu ya. Kita lihat tadi ya. Sorry, kita kembali dulu. Rumusnya kontraposisi gimana sih? Ya, kontraposisi. Ini kita review lagi ya. Kontraposisi itu rumusnya sebenarnya kalau kita punya jika P atau he gitu ya. Jadi negasi yang depan itu negasi, terus atau, terus yang belakang positif lah misalnya gitu. Maka ini kalau kita ubah jadi kontranya, ya kontraposisinya, itu menjadi yang depan itu dia menjadi positif, ya atau kebalikannya ya, menjadi kebalikannya atau ingkarannya berarti ingkaran yang depan ya. Kemudian ataunya atau ini jadi jika maka, kemudian yang belakang tetap gitu. Ini saya kasih tanda deh. Yang depan ini ke sini adalah menjadi ingkarannya. Ingkaran. Kemudian ini ataunya ini menjadi jika maka atau jadi jika maka. Terus yang belakang itu tetap ya. Belakang tetap. Gitu. Kalau misalnya kebalikannya boleh nggak? Boleh. Jadi misalnya misalnya tadi jawabannya kan harusnya jika Ira menjemur pakaian di dalam rumah, maka Ira tidak jadi pergi sore ini.
kok nggak ada misalnya gitu di pilihan jawaban. Maka kita harus merubahnya ini menjadi bentuk kontraposisinya lagi loh. Berarti yang depan ini menjadi lingkarannya kan, berarti negasi P kan. Terus jika makanya menjadi atau kan. Terus yang belakang tetap gitu. Jadi nanti kalau di sini misalnya harusnya kalau versi atau adalah harusnya jika Ira menjemur pakaian bukan di dalam rumah atau ia tidak jadi pergi sore ini. Gitu harusnya. Beda ya. Ini kan dia nggak ada kata bukannya kan. Harusnya mungkin kayak yang A tapi ada kata bukannya di sini. Gitu. Jadi boleh dibolak-balik. Kurang lebih seperti itu. Sama-sama. Oke, sekarang kita tadi ya kembali ke yang analitis. Oke, boleh coba dulu deh. Mungkin kalau ada yang mau nyoba nih, penasaran nih harusnya gimana ya tanpa bantuan saya. Coba, boleh dicoba Udah, dulu. Kak. Udah ya, dapat Udah, ya. Kak. Oke, coret-coret tanya istilahnya gitu ya. Iya, Kak. Oke, kita lihat ya. Tony memiliki sebuah rak buku kecil yang terbagi atas 5 tingkat. Tingkat 1, 2, 3, 4, 5. Tingkat 1 adalah yang teratas. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya, berarti ya. Kemudian, Tony menyimpan buku pelajarannya ke dalam rak dengan aturan sebagai berikut. Jadi yang penting syarat-syarat ini ya. Buku pelajaran matematika disimpan tepat di atas buku pelajaran geografi. Jadi ini nggak usah dimasukin sana dulu. Matematika itu di atasnya geografi. Sedangkan buku pelajaran ekonomi diletakkan tepat di bawah buku geografi. Berarti ke sini ya, ekonomi. Terus, buku pelajaran bahasa Indonesia diletakkan di atas buku pelajaran fisika. Berarti ini ada bahasa Indonesia nih. Dia itu di atasnya fisika, kayak gitu. Sedangkan buku pelajaran fisika dan kimia berada di atas buku pelajaran matematika. Berarti di sini ada matematika, di atasnya ada fisika, bahasa Indonesia, dan kimia. Nah, kimianya tapi letaknya di mana? Boleh di sini, boleh di sini. Nah, nanti kita lihat. Berarti ini kan matematika ada di dua-duanya ya. Ini bisa jadi penghubung nih. Maksudnya apa? Maksudnya ini berarti kan si bahasa Indonesia dan fisika ini ada di atasnya matematika kan. Berarti boleh dong kita tulis sini ya. Ini bahasa Indonesia, ini fisika, ini matematika, terus di bawahnya ada geografi dan ekonomi. Gitu. Nah, kimianya di mana? Kita lihat. Buku pelajaran kimia dan biologi diletakkan saling terpisah sejauh mungkin. Padahal kimia harusnya di atasnya matematika kan? Berarti atasnya matematika yang paling jauh adalah nomor 1 kan? Kimia. Dan biologi berarti di nomor 5. Itu biar dia terpisah sejauh mungkin. Gitu, oke? Nah, bentar. Nih saya mau copy dulu. Oke, ini saya copy dulu ya. Copy. Oke. Mau saya copy ke slide berikutnya, biar kita nggak usah bolak-balik. Oke. Nah, lebih enak kan ngerjainnya. Berarti ini nomor 16 nih, urutan 5 buku dari tingkat tertinggi ke terendah adalah berarti B, Kak. berarti dari tertinggi ke rendah adalah bahasa Indonesia, fisika, matematika, geografi, ekonomi. Oke, betul. Seperti itu ya. Oke. Benar ya, dari tingkat tertinggi ke terendah. Betul. Oke, gitu ya. Jadi ya tadi ya, si matematika tadi jadi penghubung, sehingga bahasa Indonesia dan fisikanya di atas. Ya kan? Kemudian geografi dan ekonominya di bawahnya matematika. Terus tadi kimia itu harus ada di atasnya matematika. Berarti antara tingkat 1 atau 2.
Tapi ada clue tambahan, dia harus terpisah sejauh mungkin dari biologi. Jadi kimianya di nomor 1, biologinya nomor 5. Gitu. Oke, nomor 17A, kita lihat. Buku yang disimpan tidak berdampingan dengan buku yang lain adalah, betul ya, fisika, matematika, dan geografi. Seperti itu. Jadi kuncinya adalah dibuat coret-coretan. Saya akan membacakan Tuh. SOP virtual class. Terus Yang pertama peserta kita lanjut ke nomor Kak, kenapa 18. nggak D ya, Oke. Kak? Gimana, Kak? 16 kok nggak D ya, Kak? 16 kok enggak D? Oke, karena dia tingkat tertinggi ke tingkat terendah ya. Kita lihat ya tadi ya. Ya, Kak. Oke, ini kita lihat syarat-syaratnya. Buku pelajaran matematika disimpan tepat di atas buku pelajaran geografi. Matematika, di atasnya geografi. Sedangkan buku pelajaran ekonomi diletakkan tepat di bawah buku geografi. Berarti ekonomi ada di bawahnya geografi. Kemudian, buku pelajaran bahasa Indonesia diletakkan di atas buku pelajaran fisika. Jadi bahasa Indonesia di atasnya fisika. Gitu. Sedangkan buku pelajaran fisika dan kimia berada di atas buku pelajaran matematika. Ya kan? Berarti fisika dan kimia ini di atasnya matematika. Fisika berarti pasti di sini kan, di bawahnya, di antara bahasa Indonesia dan matematika. Sedangkan kimia tuh ada dua kemungkinan. Di sampingnya bahasa Indonesia atau di sampingnya fisika. Gitu. Ya, nah, tapi kan ini betul. Nah, berarti kan di nomor 16 kan kimia masih masuk kan ke 5 teratas. Kimia, tapi dia kimianya letaknya di mana maksudnya? Berarti kalau yang D itu kan paling tinggi, di sini dia fisika, salah ya? Karena bahasa Indonesianya di sini. Gitu. Harusnya. Iya, berurut. Betul. Harusnya kan berurutan dari tingkat tertinggi sampai terendah. Begitu. Bukannya Jadi agak ambigu ya, Kak? Enggak, maksudnya dia maksudnya itu dia 5 buku aja gitu, tapi nggak harus berurut gitu. Pokoknya 5 teratas kayak ambigu gitu ya pertanyaannya ya. Oh, ini urutan soalnya. Urutan 5 buku dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah. Jadi malah urutannya yang penting gitu. Iya, soalnya kimianya hilang Kak di B. Nggak apa-apa, karena ini kalau ditotalkan ada 7 berarti ya. Ada 7 buku kan. Nah, yang dia minta hanya 5 saja. Gitu, tapi 5 yang urutannya tepat dari yang tertinggi sampai gitu maksudnya. Gitu. Jadi yang tingkatan pertama antara bahasa Indonesia atau kimia. Oh, di sini dia milihnya yang bahasa Indonesia. Oke. Apa? Di urutan pertama kan. Terus yang fisika dia di urutan 2, bener ya. Matematika di tingkat ketiga. Kemudian geografi di rak keempat. Kemudian ekonomi rak kelima. Gitu. Jadi ini urutannya yang penting dan dia dari yang tertinggi sampai terendah. Gitu. Ini juga perlu diperhatikan karena kadang pertanyaannya dari terendah ke tertinggi misalnya gitu. Gitu, Kak. Jadi dari 7 buku hanya dipilih 5 saja. Jadi kimia nggak masuk nggak apa-apa, biologi nggak masuk nggak apa-apa. Asal urutannya betul. Begitu, karena hanya diambil 5 dari 7. Oke, Kak. Karena kimia masuk tadi aja sih. Betul, oke. Ya, karena kimianya nggak ada ya. Tadi jawabannya karena dari 7 buku hanya diminta 5. Oke, Kak. Gitu, oke. Kita lanjut. Nomor 18 ke 19 ya. 18 dan 19. Boleh dicoba dikerjakan dulu. Dibikin urutannya dulu.
Oke, kita sambil kerjakan ya. Ini kayaknya perlu waktu yang cukup lama ya untuk bikin urutannya. Kita lihat deh. Oke, berarti ini soalnya pada suatu pertandingan taekwondo terdapat 6 peserta yang harus mengikuti pretest sebelum pertandingan. Yaitu ini langsung kita coret-coret aja, maksudnya kita singkat dia pakai inisial gitu ya, pakai simbol inisial. Angga, Bim Bim, Coki, Danu, Egrit, dan Faris. Oke, terus tinggi badannya itu, oh ini ada berat badan sama tinggi badan ya kan? Telah diinformasikan sebagai berikut. Ada berat badan dulu di sini misalnya, kemudian ada tinggi badan di sini. Ini mau kita list. Angga lebih berat dari Coki. Ini harus konsisten ya, mau pakai tandanya kurang dari atau lebih dari. Saya mau pakai kurang dari deh. Berarti Angga lebih berat, berarti Angganya yang di sini kan? Dari Coki, lebih berat dari Coki. Dan lebih pendek dari Bim Bim, berarti Angga lebih pendek dari Bim Bim. Kemudian, Bim Bim lebih ringan dari Coki. Bim Bim lebih ringan dari Coki. Dan Bim Bim itu lebih tinggi dari Danu. Jadi Bim Bim di sini, Danu di sini. Kemudian Danu lebih ringan dari Angga. Danu lebih ringan dari Angga. Dan Danu itu lebih tinggi dari Angga. Berarti Danu di sini, Angga di sini. Kemudian Egrit lebih berat dari Faris. Egrit lebih berat dari Faris. Dan Egrit itu lebih pendek dari Coki. Berarti Egrit lebih pendek dari Coki. Faris lebih berat dari Angga. Faris lebih berat dari Angga. Dan Faris itu lebih pendek dari Bim Bim ya. Oke, Faris lebih pendek. Berarti di sini kan Faris kan? Dari Bim Bim. Coki lebih ringan dari Danu. Coki lebih ringan dari Danu. Dan Coki itu lebih pendek dari Angga. Coki lebih pendek dari Angga. Nah, dapat tuh listnya. Terus gimana ngurutinnya ya? Ngurutinnya dari yang berat badan dulu kali ya. Berarti kita cari dua huruf yang dia sama-sama ada di sebelah kirinya, tanda kurang dari dan lebih dari. Misalnya C ya, boleh. Atau ini kan C ada di kiri sama kanan. Atau misalnya huruf apa lagi lainnya, F juga boleh. Mulai dari mana aja boleh. Sama aja, A juga bisa, boleh. Oke, misalnya ini paling atas deh ya, C misalnya. Oke, kita lihat sebelah kirinya C ada siapa? Ada B. Kanannya C ada siapa? Ada A. Oke, kita sekarang semakin melebar lagi ya. Sekarang A itu dia ada di sini sama di sini. Ini di sini dulu deh. Kanannya A itu ada F. Ini lanjut ya. Ke sini F. Terus di sini A itu di sini juga ada D ya. Ini ya. Oke, kemudian B ada lagi nggak B? Nggak ada ya. Adanya F ya. Kanannya F ternyata ada E. Berarti di sini E. Oh, ini ternyata ada C itu kurang dari D. Berarti ini D itu ada di antara C dan A, ya kan? Karena ini kan kayak gini ya. Ya kan? Berarti ini D-nya ada di antara C dan A. Oke, itu untuk yang berat badan. Sekarang tinggi badan. Tinggi badan ini dari yang ini dulu ya. D dulu misalnya, paling atas. Berarti dari D, kirinya D ada siapa? Ada A. Kanannya D ada siapa? Ada B. Kemudian dari A dan B, kita merambah lagi. Misalnya dari A deh. Ada A lagi. Kirinya A ada C. Kemudian kirinya C ada E. Ya kan? Terus habis itu kanannya B ada nggak? Nggak ada ya. Hanya kirinya B ya. Kirinya B ada F. Boleh, nggak apa-apa. Kirinya B ada F. Tulis saja di bawah. Nggak harus semua jadi satu.
Ini A itu kurang dari B sudah betul ya. A itu kurang dari B sudah betul. Oke, semuanya berarti sudah masuk ke urutan. Terus ini mau diapain? Ini mau saya copy nih ke soal berikutnya. Kita masukin dulu ke urutannya ini ya, karena mau buat jawab soal nih urutannya nih. Oke, ini kita copy dulu. Oke, kita taruh di soalnya, biar lihatnya lebih gampang. Oke, kita lihat. Nah, siapakah yang paling berat dari keenam peserta taekwondo tersebut? Jadi paling berat adalah Egrid. Egrid, betul. Oke. Egrid ya, berarti ya. Paling berat adalah Egrid. Bentar, ini hilang. Oke, Egrid, betul. Nomor 19. Peserta yang memiliki tinggi badan paling rendah adalah? Kemungkinan E. Ya, Atau berarti ya. F juga ada kemungkinan, Kak. Karena F itu nggak disebutin lagi dia. Di mana posisinya. Oke, berarti kita kalau tipe yang analogi seperti itu tuh, kita apa ya istilahnya? Yang pasti-pasti aja. Nah, itu sering jadi pengecoh juga. Jadi yang kira-kira nggak pasti atau nggak ada clue tambahan tidak perlu kita pusingkan gitu. Karena itu biasanya akan jadi pengecoh malahan. Gitu. Jadi yang kita apa ya? Kita jawab adalah yang pasti-pasti aja yang kita anggap dia menjadi jawabannya gitu. Gitu. Karena sering tuh yang jadi pengecoh adalah yang jadi apa ya? Asumsi kita gitu loh istilahnya. Padahal nggak ditulis di pernyataan di situ di soal. Gitu. Jadi jawabannya lebih ke yang X. Gitu. Sering tuh, bener. Jadi pengingat juga ya bahwa yang pasti-pasti aja kalau yang di analogi gitu. Oke, kurang lebih itu. Jadi nanti mungkin satu kasus bisa untuk satu soal, tapi nggak serumit ini. Bisa juga satu kasus bisa buat beberapa soal. Gitu. Oke. Nah, sekarang nomor 20 sampai 21. Ini adalah yang tipenya kualitatif ya. Kualitas. Kalau yang tadi itu yang berat badan, tinggi badan tadi adalah kuantitas. Mungkin kalau mau dibaca lagi di bagian materi yang kemarin saya jelaskan gitu. Oke. Ini kayaknya kemarin belum sempat kita bahas nih. Kita mau bahas dulu deh kalau gitu. Oke, soal nomor 20 sampai 21. Dalam sebuah permainan baseball lokal terdapat 4 tim lokal, yaitu tim YB, tim Sparta, tim Galaxy, dan tim Beates. Misalnya Y, ini S, ini G, ini P, gitu ya. Setiap tim saling bertemu sekali. Dalam tiap babak, tim yang menang, seri, dan kalah akan mendapatkan skor akumulasi. Jadi yang menang dapat 2, tiap kali seri dapat 1, tiap kali kalah dapat 0. Dari data pertandingan yang ada di pola data, nah ini kita buat tabel berarti kalau kayak gini. Kita buat tabel ya. Kita buatnya adalah ini siapa harus siapa gitu. Ini adalah berarti Y, S, G, P gitu ya. Terus ini adalah Y, S, G, P. Ini ya. Oke, kita isi deh. Oh iya, ini kan dia versus ya, maksudnya berarti ini pemain pertama, ini pemain kedua, misalnya gitu. Versus kan. Jadi ini nggak mungkin kan, si Y itu lawan Y juga kan nggak mungkin ya. Jadi ini kita silang. S juga nggak mungkin lawan S. G nggak mungkin lawan G. P nggak mungkin lawan P. Mereka hanya bertemu sekali ya. Jadi misalnya S itu lawan Y sekali. Kemudian S lawan G sekali, S lawan B sekali gitu. Oke, kita isi ya. Ini tadi diperoleh data tim Sparta seri 2 kali dan kalah 1 kali. Ini berarti pemain pertama di sini ya.
seri 2 kali dan kalah sekali. Nah, tapi jangan langsung lihat ke clue yang kedua ya. Ini karena harus kita sinkronkan. S ketika melawan Y kan dia seri. Berarti Y ketika melawan S dia juga seri. Ya kan? Dia harus disinkronkan dulu. Terus S ketika melawan G dia seri. Berarti G ketika melawan S dia seri. Kenapa? Karena mereka tuh hanya ketemu sekali gitu. Terus S ketika ketemu P itu dia kalah. Berarti P ketika ketemu S dia menang. Gitu. Oke, itu baru yang clue pertama nih. Sekarang clue kedua. Tim Galaksi itu kalah 2 kali. Galaksi kan ini ya, kalah 2 kali. Kalah. Nah, Galaksi kalah ketika melawan Y. Berarti Y ketika melawan Galaksi dia menang. Ya kan? Terus Galaksi ketika melawan P dia kalah. Berarti P ketika melawan Galaksi dia menang. Oke, itu dari clue yang kedua. Sekarang clue yang ketiga. Sedangkan tim Pirates menang 2 kali dan tidak pernah seri. Pirates itu di sini kan, udah menang 2 kali, bener ini. Tapi dia tidak pernah seri, berarti satunya adalah kalah. Pirates kalahnya kapan? Ketika melawan Y. Berarti Y ketika melawan Pirates dia menang. Gitu. Nah, sekarang kita akumulasi nih skornya ya. Nih skornya. Berarti ini Y itu dia punya seri sekali, menang 2 kali ya. Berarti seri itu 1 kan skornya. Menang kan 2, tambah 2. Berarti 5. Terus Sparta itu dia serinya 1 tambah 1, terus tambah 0. Karena kalah kan. Jadi 2 totalnya. Terus Galaksi itu kalah tuh berarti 0 kan. Seri 1, kalah 0, berarti skornya 1. Terus Pirates itu dia kalah 0, menang 2, menang lagi 2, berarti 4. Gitu kan berarti ya. Nah, berarti ini yang dia paling tinggi adalah Y berarti ya skornya ya. Ini pakai warna lain aja. Y nomor 1, terus habis itu juara 2-nya adalah P, juara 3-nya adalah S, juara 4-nya adalah G. Ya nih. Nah, inilah yang akan jadi bekal kita menjawab soal-soalnya. Gitu, sorry. Mana? Ini saya screenshot dulu, sorry. Bentar ya. Apa? Oke, nah saya share screen lagi. Oke. Nah, ini dia bekal kita untuk menjawab soal. Urutan tim yang mendapat nilai paling rendah hingga yang paling tinggi. Nah, sudah kelihatan ya. Paling rendah hingga paling tinggi. Paling rendah kan berarti G ya. Oke, G betul. Terus habis itu paling tinggi adalah dia harusnya habis G itu kan Sparta ya. Sparta ini. Berarti ini coret-coret. Kemudian habis itu baru si Pirates. Oke, jawabannya B ya. Tuh. Oke, sip. Selanjutnya nomor 21. Berarti jika tim Sparta kalah melawan tim Pirates, maka
Sparta. Sparta kan ini ya, dia kalah ketika melawan Pirates. Maka Sparta dan tim Galaxy akan memperoleh hasil akhir yang sama. Enggak ya, Sparta 2, Galaxinya 1. Salah. Tim Galaxy jadi juara kedua, salah. Tim Sparta jadi juara kedua, salah. Tim YP juara kedua, salah. Karena juara keduanya adalah Pirates. Oke, betul. Oke. Aman ya, sampai sini ya. Nanti kalau ada yang mau tanyain, boleh tanyain di akhir aja. Nanti boleh ditanyakan. Nah, oke. Sekarang ini adalah nomor 22 sampai 23. Ini berarti kan kalau di soalnya TBS yang verbal kan berarti soal-soal terakhir kan? Karena hanya ada 23 soal kan? Nah, Asih berencana mengambil 3 mata kuliah dari 5 mata kuliah yang bisa diambil dari semester ini. Berarti dia ngambil 3 dari 5, ya kan? Yaitu micro teaching, M, kemudian pendidikan anak, PA, kemudian strategi pembelajaran, SP, perkembangan peserta didik, berarti apa ya, PPD, gitu ya. Kemudian pengembangan media pembelajaran, PMP, misalnya gitu. Pengaturan pengambilan mata kuliah telah diatur sebagai berikut. Mahasiswa harus mengambil 3 mata kuliah. Berarti benar ya tadi ya, 3 dari 5. Terus, jika mengambil mata kuliah pengembangan media pembelajaran, maka tidak diperbolehkan mengambil pendidikan anak. Berarti kalau sudah, jika mengambil PMP, ya kan, maka dia nggak boleh ngambil pendidikan anak, gitu ya. Terus, jika mengambil mata kuliah strategi pembelajaran, maka harus mengambil mata kuliah micro teaching juga. Kan gitu berarti. Dan sebaliknya. Oke, berarti itu ya yang kita lihat. Oke. Kita ambil tadi ya. Syarat-syaratnya buat nanti kita jawab soal. Oke. Nah. Oke. Manakah mata kuliah yang tidak dapat diambil pada waktu bersamaan? Berarti jawabannya adalah A. A, betul. PMP dan PA ya. Tuh, di syarat yang ini ya. Oke. Terus, jika Asih mengambil pengembangan media pembelajaran sebagai pilihan pertama, maka pasangan mata kuliah yang harus diambilnya adalah, itu harus mengambilnya itu 3 dari 5. Berarti nomor 23 adalah jawabannya D, betul. Strategi pembelajaran dan micro teaching, betul. Jadi mata kuliah pertamanya PMP, terus nomor 2 dan nomor 3 ya udah strategi pembelajaran sama micro teaching karena dia harus bareng kan. Gitu. Tuh. Oke, betul nomor 23D. Oke, itu dari saya pembahasan soalnya. Sebenarnya satu soal tadi bisa dipakai untuk menjawab atau satu deskripsi lah ya istilahnya gitu. Satu deskripsi bisa untuk menjawab beberapa soal. Bisa sampai 5 soal sebenarnya. Jadi bisa dimodifikasi lagi gitu. Ada beberapa hal yang bisa ditanyakan. Tapi mungkin kalau untuk yang tipe satu deskripsi kasus untuk satu soal itu biasanya lebih sederhana sih. Gitu. Mungkin yang kayak tadi terakhir yang implikasi ini ya. Ini kan lebih sederhana ya. Syaratnya cuma sedikit, ya kan? Terus syaratnya gampang ya, memahaminya. Gitu. Paling kayak gini, tipenya kalau satu deskripsi kasus satu soal. Oke. Mungkin itu. Kalau ada yang mau ditanyain dulu boleh. Mungkin Kak Angel apakah
masih di sini boleh, kalau mau ada di Pandu ada yang mau tanya Kak, boleh, atau gimana, boleh. Atau saya yang menanyakan. Ada kayaknya Kak Angel ya? Halo. Oke, Teman. terima kasih. Wah, malam ini malah lebih cepat ya, Kak ya? Iya, betul. Karena cuman bahas. Gitu. Oke. Thank you buat Kak Nadia. Teman-teman gimana nih? Apakah sudah jelas semua? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita masih punya waktu. Jadi teman-teman bisa bertanya apa aja seputar soal untuk verbal besok TBS. Jadi supaya besok waktu mengerjakan sudah tidak bingung lagi ya Kak ya. Oke, betul. Gitu. Gimana teman-teman? Apakah sudah cukup jelaskah? Kayaknya malam hari ini sudah lebih semangat ya. Oh, Kak Nadia aja yang nanya Kak. Oke. Sudah jelas Kak Nadia untuk pembahasannya. Oh, sorry. Oke. Halo Kak. Oke, terima kasih. Oh, itu ada Halo, yang bertanya, boleh. Silakan. Ini Kak izin nanya Kak, mau konfirmasi. Yang terkait rumus itu udah ngerjain beberapa TO kemarin, ada pilihan jawaban yang kalau umum sama umum kan ya umum Kak ya, partikular sama umum ya partikular, tapi ternyata di pilihan jawaban itu yang misalnya premis umum sama partikular itu, yang partikularnya itu melanggar pernyataan semua. Nah, yang sesuai dengan pernyataan itu ternyata yang umum. Boleh kayak gitu Kak ya berarti ya? Boleh kita pilih yang ke umum ya, kalau partikularnya salah semua, melanggar premis semua gitu. Partikularnya melanggar premis itu maksudnya gimana, Kak? Maksudnya apakah jadi yang melanggar tadi Tolen dan Ponen itu atau gimana maksudnya? Misalnya premis umum, enggak Kak, yang ini yang kayak ada soal premis umum yang semua memakai dasi dan sebagian ada gini lah. Ternyata di pilihan jawabannya itu yang pilihan jawaban sebagian itu semua melanggar premis satu Kak. Jadi ada yang kata-katanya yang tidak memakai dasi gitu. Ternyata dan yang pilihan jawaban yang umum itu yang benar, yang sesuai Kak gitu. Itu boleh nggak Kak? Karena di TO itu kunci jawabannya benar gitu. Jadi beralih ke umum. Gimana? Oke. Terima kasih Kak Sultan. Mungkin saya izin share yang materi kemarin kali ya. Materi yang sebelumnya itu. Buat kita lihat kayak gimana sih sebenarnya kalau kasusnya kayak tadi Kak Sultan tanya itu. Kita lihat. Oke. Maaf Kak, aku potong sebentar ya. Oh, boleh, silakan. Oke teman, ini kan juga sudah mulai teman-teman juga ada beberapa yang bertanya lewat chat Kak, jadi nanti bisa langsung dijawab aja nggak apa-apa. Jadi teman-teman ini masih ada waktu bebas, silahkan untuk bertanya. Dan udah itu aja sih Kak, nanti kalau sudah mau waktu akan aku ingetin lagi. Gitu aja ya. Oke, terima kasih Kak Angel. Kita lihat ya. Oke. Kita lihat yang bagian. Oke, bentar. Belum ini nih. Oke. Ini misalnya adalah semua berapa? Oke, boleh deh. Oke, kita lihat dulu. Oke, ini misalnya untuk yang ada semua dan beberapa. Jadi sebenarnya ada dua cara sih untuk kita mengerjakan soal-soal seperti ini. Yang pertama adalah kita eliminasi tadi ya. Eliminasi yang dia itu sebagai penghubung atau term antaranya gitu ya. Kemudian tadi yang untuk umum partikularnya berarti kasusnya seperti ini ya tadi yang Kak tanyakan ya. Cuman mungkin kok nggak ada yang jawabannya sebagian gitu. Sebagian itu melanggar semua gitu. Nah, selain cara ini adalah cara kedua kita gambar diagram sih sebenarnya Kak. Gambar diagram. Kalau kita gambar diagramnya, berarti kan gini ya. Semua singa adalah mamalia. Berarti di sini ada kelompok singa, ya kan? Semua singa adalah mamalia. Berarti mamalianya di sini kan.
gitu. Terus beberapa singa itu hidup di Afrika. Ya kan? Berarti kan dia beberapa singa itu berarti anggotanya kan. Anggotanya singa kan berarti. Berarti kan di sini ya. Di sini adalah ini yang hidup di Afrika. Berarti sebagian mamalia hidup di Afrika kayak gitu. Tapi boleh nggak misalnya nanti adanya kesimpulannya apa ya? Misalnya, oh ini biasanya ada kata tidaknya nggak sih Kak? Ada nggak itu yang Kak Susan tadi tanya? Ada kata bukannya gitu nggak Kak? Ya Kak, aduh Ada kata lupa sih soalnya Kak, tapi ya oke. lupa sih soalnya kayak mana. Kayak gitu, Kak. Oke. Jadi misalnya nih Kak ya, soalnya mungkin yang pernyataan keduanya ini kan kasus untuk yang ini ya. Misalnya kasus kedua adalah pernyataannya itu beberapa singa tidak hidup di Afrika, misalnya gitu ya. Beberapa singa tidak hidup di Afrika. Hidup di Afrika. Berarti kalau tadi dia pernyataan pertanyaan semua singa adalah mamalia, berarti singanya di sini, kemudian semua singa adalah mamalia, mamalianya di sini. Tapi pernyataan keduanya beberapa singa tidak hidup di Afrika. Loh, berarti kalau dia tidak hidup di Afrika, terus gimana? Naroknya di mana gitu istilahnya. Ya kan? Berarti berapa singa tidak hidup di Afrika, taruhnya di mana berarti gitu. Apakah dia kalau di sini berarti apakah di sini tidak hidup di Afrika? Tidak hidup di Afrika ataukah di sini berapa singa tidak hidup di Afrika itu di mana berarti? Atau misalnya berarti kalau beberapa itu kan berarti dia sebagian ya, partikular kan. Nah, bisa juga berarti beberapa singa juga hidup di Afrika. Jadi misalnya ya, di pernyataan keduanya berarti ada kata tidaknya kan, negatif kan. Nah, terus di kesimpulannya nggak ada tuh yang ada negatifnya misalnya. Atau nggak sesuai misalnya di kesimpulannya. Berarti bisa aja di kesimpulannya itu jawabannya adalah beberapa singa hidup di Afrika. Gitu. Atau beberapa singa itu, berapa apa ya? Mamalia ya. Berapa mamalia hidup di Afrika, jawabannya sama kayak gini bisa. Beberapa atau sebagian. Beberapa atau sebagian. Karena kalau sebagian atau beberapa singa tidak hidup di Afrika, berarti sebagiannya hidup di Afrika dong, gitu. Istilahnya kayak gitu, Kak. Jadi apa ya? Dimodifikasi lagi ya. Jadi soalnya lebih butuh menganalisis lebih lanjut gitu kan, ketimbang ini, gitu. Jadi jadi jawabannya bisa aja kesimpulannya adalah beberapa atau sebagian mamalia berarti ya kalau dari sini ya, mamalia hidup di Afrika. Mungkin karena jawabannya nggak ada tuh beberapa mamalia tidak hidup di Afrika, misalnya gitu. Nggak ada, adanya beberapa atau sebagian mamalia hidup di Afrika. Gitu. Jadi nggak sama kayak rumusan kita kemarin. Harusnya kan kalau ada yang di sini misalnya ada kata bukan, maka di kesimpulan harusnya ada kata bukan kan, gitu loh. Tapi ternyata nggak ada yang kayak gitu. Oh, berarti kita ambil apa ya istilahnya alternatif lain, yaitu kalau ini tadi pernyataan keduanya beberapa singa tidak hidup di Afrika, berarti beberapa hidup di Afrika dong, gitu. Gitu kurang lebih Kak. Dan mungkin semoga bisa menjawab. Oh ya, nanti slide-nya jadi share lagi mungkin ya Kak, sama yang kemarin, slide yang kemarin. Oke. Oke Kak, thank you. Oke, jadi ada kemungkinannya, jadi kita bisa, kalau misalnya kesulitan, gambar diagramnya boleh. Oke, kemudian saya ini ya, scroll dulu ya chatnya ya, coba. Untuk aturan disjungsi, konjungsi, caranya mengubah jadi implikasi gimana ya Kak? Oke, kemudian Kak mau tanya dong punya catatan. Oke, rumus-rumusnya ya.
Oke. Hmm. Oke. Oke. Tadi misalnya ya, berarti kayak disjungsi dan konjungsi. Kita lihat ya. Saya ada dan ya. Kalau dan dulu mungkin ya. Misalnya ada yang terkait mana ya, mungkin yang mirip-mirip ya. Ini ya rumusnya ya, yang tadi kalau ada yang nanya, ada di materi yang kemarin, rumusnya seperti ini. Kalau misalnya modus ponen itu harus saklek seperti ini, ya kan? Harus saklek, kalau enggak. Jadi pernyataan kedua sih penentunya. Kalau pernyataan keduanya misalnya ponen ya, untuk kasus ponen. Kalau yang pernyataan keduanya itu misalnya phi, maka dia tidak sesuai dengan rumus, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Tapi kalau pernyataan keduanya adalah P atau konfirmasi yang depan, berarti bisa ditarik kesimpulan, yaitu he, kayak gitu. Begitupun dengan yang modus tolen ya. Ini ya, jika P maka he, pernyataan keduanya nih kuncinya, negasi he, jadi negasi yang belakang. Kalau misalnya dia ternyata tidak sesuai, misalnya negasi yang depan, maka tidak dapat tarik kesimpulan. Gitu. Logisme gini juga ya, jika P maka hi, terus jika hi maka R. Berarti kesimpulannya adalah jika P maka R. Gitu. Kemudian kalau misalnya nih biasanya yang pada bingung itu kontraposisi kemarin ya. Kemarin kita sempat bahas nggak sih kontraposisinya? Oh ini kontraposisi ya. Kontraposisinya sebenarnya biasanya ada dua macam sih kalau yang dipakai itu. Yang pertama adalah yang pakai atau tadi itu ya, pakai disjungsi itu. Kemudian dia ada juga yang dia ngebalik antara P dan H-nya, jadi ditukar gitu. Caranya adalah gini. Bentar, ini nggak ada ini nih. Saya kasih tambahan slide-nya, bentar. Coret-coret. Ada space-nya ternyata. Oke. Misalnya tadi ya, kalau saya tulis lagi ya. Misalnya tadi jika negasi P atau Hi, maka kalau jadiin kontraposisi itu menjadi jika P maka Hi. Bisa juga, misalnya kita punya jika P maka Hi, maka ini juga kontraposisinya adalah jika negasi P, jika negasi Hi maka negasi P. Jika negasi Hi maka negasi P. Kemarin saya ada ya catatannya. Jika negasi Hi maka negasi P kayak gitu. Benar, kayaknya kemarin saya ada catatannya ya. Sorry. Bentar ya, saya cariin dulu. Oh, nggak ada ya. Bentar, saya share aja kali ya nanti ya. Grupnya soalnya banyak. Ini kontraposisinya tuh banyak. Jadi ada yang pakai dan, ada yang pakai atau. Saya cari dulu kali ya. Saya share di saya boleh deh nanti mungkin Kak Angel dimasukin ke grup atau saya share ke Kak Angel, nanti Kak Angel yang share ke grup kali ya, boleh? Boleh Kak, kayak kemarin aja ya. Soalnya banyak ininya, apa namanya, rumusnya. Oke. Kalau menurut saya ya, untuk soal yang hanya 23, itu yang sudah saya berikan aja sih sebenarnya yang dipelajari, karena lebih banyak di situ.
Kalau misalnya mau belajar yang lain lagi boleh, cuman mungkin yang mana ya? Kayaknya soalnya terlalu ribet gitu loh maksudnya. Daripada nanti malah teman-teman bingung. Gitu. Nah, saya bukain dulu deh. Iya, ini malah ada mintanya yang PPT-nya yang ada coret-coretannya katanya Kak. Iya, makanya kan. Yang kemarin berarti ya, nanti share lagi mungkin ada yang belum masuk grup mungkin bisa di-share lagi. Yang materi kemarin nggak apa-apa, di-share aja. Oke. Ini apakah ada pertanyaan yang belum terjawab lagi Kak? Iya, bentar aku ini Kak, aku mau share itu daftar rumus-rumus dari verbal tambahan yang tadi teman-teman minta. Yang kontraposisinya, kemudian disjungsi, konjungsi itu emang agak banyak ya rumusnya sebenarnya. Tidak simpel yang dibayangkan gitu ya. Betul, Gitu. betul. Ternyata juga ini ya, butuh rumus ya. Kirain cuma numerik aja yang butuh rumus. Iya, benar. Benar. Bentar. Lama nih buka filenya. Ini kalau ada yang mau tanya lagi, yang lain boleh silakan. Sambil tunggu saya buka filenya. Itu banyak variasinya, Kak. Ya. Ini berarti gelombang 1 TBS-nya tesnya kapan ya? Gelombang 1, gelombang ini maksudnya. Tesnya berarti kapan ya, teman-teman? Tanggal 7 sampai 9, Kak. Oh, oke. Berarti Mas tinggal bentar ya. 7 sampai 9. Oke. Ini berarti siap-siap yang kuantitatif juga ya. Jangan lupa dipelajari juga yang kuantitatif. Besok ikut hari Jumat berarti ya. Ikut hari Jumat juga. Oke. Siap, Kak. Oke, ini susah. Jadi nanti Jumat pembahasannya penalaran kuantitatif sama pemecahan masalah ya, Kak? Ini Kak Angel bisa jawab. Tapi Yes, bukan saya. Untuk besok Jumat, teman-teman kan yang udah daftar di study group malam hari ini, besok Jumat otomatis sudah bisa ikut nanti bersama dengan Kak Ngurah, itu award di LPDP juga. Gitu. Jadi malam hari ini kita bersama Kak Nadia aja. Dimanfaatkanlah kesempatan ini kawan-kawan. Ya. Oh sorry, bukan hari Jumat, hari Sabtu tanggal 5. Jamnya sama ya, jam 7 malam. Kayak gini lagi. Lebih santai sih. Dibanding sama kelas workshop persiapan kita yang 2 minggu lalu. Sudah pada siap? Sudah bisa Kak? Udah. Oke. Muncul. Ya enggak
Laptopnya agak kuwer-kuwer gitu. Sorry, lama nih. Oke, mungkin apakah sudah terlihat ya layar saya ya? Ya. Oke. Nah, mungkin ini yang tadi teman-teman tanyakan. Jadi misalnya ini sebenarnya semuanya di kontraposisinya ya. Jadi misalnya tadi jika P maka I, terus ini tadi yang dibalik ya. Kalau mau I-nya yang depan berarti I-nya ini menjadi bentuk ingkarannya atau negasinya gitu. Jadi negasi Q maka negasi P. Dibalikkan berarti ya. Yang depan jadi di belakang, yang belakang jadi depan. Tapi semuanya bentuknya negasinya atau ingkarannya gitu. Terus misalnya kasusnya jika P maka Q, terus yang pakai atau. Ya kan, pakai atau berarti dia yang depan jadi ingkarannya, jika makanya berubah jadi atau, terus yang belakang tetap gitu. Kemudian kasusnya kalau berarti ini sebenarnya sama aja ya. Jika P maka negasi Hi. Kalau mau Hi-nya yang depan berarti jadi ingkarannya kan. Tadinya negasi Hi berarti kalau ingkarannya jadi Hi kan, jadi positif. Jika Hi maka negasi P. Gitu. Sama ya kayak yang tadi. Konsepnya sama. Terus habis itu yang keempat. Kalau negasi P, jika negasi P maka Hi berarti sama ya yang depan jadi ke belakang, yang belakang jadi ke depan, yang depan jadi ke belakang, tapi ingkarannya sama. Nah sekarang kalau dan ya pakai tadi ya, ada yang tanya pakai dan. Kalau pakai dan itu gimana berarti cari kontraposisinya? Nih contohnya jika A maka B dan C. Berarti jika P maka Q dan R. Istilahnya gitu ya. Jika P maka Q dan R. Terus kontraposisinya adalah dibalik berarti dia ya kan? Yang belakang jadi di depan, yang depan jadi di belakang, terus bentuknya adalah ingkarannya. Gitu. Berarti jika tidak B atau tidak C maka tidak A. Oh ini salah nih, harusnya atau ya. Gitu. Jadi tadinya dan dia positif, kalau dicari kontraposisinya menjadi di depan, jadi negasi atau negatifnya atau ingkarannya, kemudian jadi atau. Bentuknya dia atau. Dari dan jadi atau gitu ya. Terus yang keenam, jika tidak A maka B atau tidak C. Kayak gini ya lambangnya ya. Jika negasi P maka Hi atau negasi R. Kontraposisinya apa berarti? Berarti tadi sama ya, yang belakang jadi ke depan, yang depan jadi ke belakang, kemudian kontraposisinya. Berarti jika tidak B dan C, maka A. Atau jika negasi Q dan R, maka P gitu. Jadi konsepnya sebenarnya sama ya. Kalau kontraposisi yang versi dibalik gini ya, dia basicnya ini. Cuman kalau misalnya ternyata ada dan berarti kalau dijadikan kontraposisinya menjadi atau, bentuknya negatif semua gitu. Atau negasinya gitu. Dan kebalikannya ya, kalau misalnya kasusnya adalah atau, kalau mau jadiin dan, berarti dia dijadiin ingkarannya dan dibalik posisinya, yang belakang jadi depan, yang depan jadi belakang. Gitu. Basicnya adalah ini ya sebenarnya ya. Gitu. Dan ini. Ya, yang atau. Jadi dua ini sebenarnya basicnya adalah nomor 1 dan nomor 2. Gitu. Mungkin itu. Nanti boleh deh saya share materinya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Oke. Syarat jadi P, Hi, dan R. Oke, sebenarnya itu
Sama-sama, Kak. Syarat jadi PH dan R itu sebenarnya adalah beda frasanya. Maksudnya gini, jadi mana ya materi kita? Yang oke, misalnya ini deh. Ini kan berarti dia Ira menjemur pakaian bukan dalam rumah. Dengan satu frasa ya. Kita bisa mendapatkan satu informasi dari sini ya kan. Menjemur pakaian di dalam rumah pun misalnya gitu, tetap bisa ya. Kemudian di sini ada dia penghubungnya atau apa ya, pemisahnya mungkin ya malahan ya. Atau ada kata atau kalau di sini. Kalau pakai jika maka ya berarti di sini ada kata maka terus di depannya ini jika ya. Gitu. Jadi yang di depannya kata maka atau kata atau itu kita sebut P, kemudian yang di belakangnya kita sebut si karena dia sudah informasi yang berbeda ya, frasa yang berbeda. Kemudian di sini kan ini sama ya informasinya, kering ya, terkait dengan kering ya. Sama ya, di sini terkait dengan kering juga, he. Juga berarti ya sama-sama he, informasinya sama. Tapi di sini lama kering, yang di sini cepat kering. Berarti kan kebalikannya ya, lawannya ya. Jadi yang di sini he-nya tuh positif, yang di sini he-nya tuh negatif karena kebalikannya. Terus ini kan ada kata pemisahnya lagi ya, atau ya di sini ya. Terus habis itu di sini ada kata Ira tidak jadi pergi sore ini. Berarti kan ini informasi baru ya, belum pernah disebutkan sebelumnya kan. Yang di sini tadi terkait dengan menjemur pakaian, di sini terkait dengan kering. Di sini kering juga, tapi di sini terkait dengan pergi sore ini. Jadi ini informasi baru, maka disebut pakai R. Gitu. Sebenarnya ini simbol aja sih untuk membedakan gitu. Karena ini adalah informasi yang berbeda-beda. Gitu, Kak. Mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Gitu. Oke, ada lagi, Kak, yang mau ditanyakan? Oke, sama-sama. Cukup, Kak. Oke, cukup ya. Oke, mungkin kalau cukup tips trik buat jawab soal analogi yang kita nggak tahu arti katanya. Atau kalau nggak tahu artinya cukup pakai teknik tembak kosong aja, Kak. Oke, analogi ya yang kata-kata tadi ya. Kemarin sebenarnya sudah kita bahas ya. Ini berarti di soal yang review sedikit caranya, triknya. Jawab yang analogi pakai 6 hubungan itu. Ya, pakai yang 6 hubungan ya. Yang antagonis, gradasi, kesetaraan, sebab akibat, terus proses, sifat atau karakteristik. Nah, misalnya kita nggak tahu artinya apa, maka kita bandingkan dengan yang lainnya ya. Kira-kira mana yang paling sesuai gitu. Misalnya nih, kayak tadi itu apa ya, semantik itu mungkin ya. Yang kayak ada semantik, terus ada fonetik gitu ya. Boleh kita bandingkan. Kemudian, oke, tapi ini sebenarnya apa ya? Kita perlu juga memperluas khasanah kosakata ya. Misalnya kita nggak tahu, boleh nanti ini fonetik dan semantik tadi sebenarnya kan dia malah mirip ya. Kalau mirip kan kemana harusnya dihindari kan, gitu. Pakai yang versinya triknya sinonim juga boleh. Tapi paling penting adalah menambah khasanah kosakata sih. Gitu, Kak. Oke, sama-sama. Gitu. Jadi ada 6 hubungan kemarin ya. Sebenarnya caranya itu. Untuk menentukan ini kira-kira paling cocok tuh yang mana. Nah, kayak kemarin. 6 hubungan itu. Itu mungkin ada lagi kah yang ingin ditanyakan?
Sama-sama. Oke, mungkin kalau sudah cukup bisa kita akhiri juga nggak apa-apa sih Kak. Misalnya kalau ada yang mau tanyain, tapi kalau ada yang mau tanyain boleh silahkan. Membuat Oke. latihan misalnya gitu. Yes, betul. Ini kan kita sebenarnya masih ada setengah jam, tapi kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, sudah jelas dan sudah mantap gitu, kita akan bisa lebih cepat gitu. Jadi oke, sejauh ini tadi sudah banyak juga yang bertanya, juga sudah ada penjelasan yang sangat amat jelas dari Kak Nadia juga. Thank you banget Kak Nadia. Sudah 2 kali main ke sini dan juga membantu teman-teman yang akan persiapan akan TBS. Semoga ilmu malam hari ini bisa diterapkan ya teman-teman, bisa benar-benar diingat gitu kan, dan dilatih terus. Nanti kalian bisa nonton rekamannya di YouTube sudah ada. Untuk yang malam hari ini juga akan kami segera upload secepat mungkin. Nanti dipantau aja di YouTube Punya Arti. Kalau belum follow, kalau belum subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagram Punya Arti di @punyaarti_. Kami juga dari TikTok ada di @punyaarti. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Kak Bernadia. Apa Kak Instagramnya? Bernadita Mahisi. Nah, itu. Boleh Silakan. nanti di follow aja. Yap, nanti kita akan tag di IG, silahkan di follow dan diresapi semua ilmu-ilmu yang malam tadi teman-teman dapatkan. Tuh, oke, ini sebenarnya sudah benar-benar tidak ada. Kalau memang sudah tidak ada dan teman-teman mau kembali beraktivitas, kita akan akhiri. Boleh belajar jempolnya. Oke, sudah banyak yang makasih Kak. Ya, sama-sama semuanya. Sama-sama. Sama-sama. Alright, oke. Kalau gitu kita akan akhiri saja ya Kak Bernadia. Terima kasih dan kami doakan selalu Kak Bernadia sehat dan terus berjaya di karirnya, keluarganya juga semuanya sehat dan sampai jumpa lagi nanti ke Punya Arti lagi ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Angel, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah gabung hari ini. Semoga sukses semuanya, lolos LPDP gelombang ini. Amin. Amin, amin. Kita belum berfoto ya. Oke, boleh. Kita kayaknya berfoto dulu Kak Marvina, boleh dibantu? Teman-teman jangan keluar dulu, kita foto dulu. Foto dulu untuk mengingat nih masa-masa perjuangan kalian sebelum nanti akhirnya jadi LPDP tuh ya ampun jadi terekam jejaknya dengan baik. Oke, wow, sudah terlihat wajah-wajah para pejuang LPDP nih. Silakan Kak Marvin. Mulai dari slide pertama ya. Sip. Next. Oke, sudah teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Marvina. Terima kasih Kak Bernadia. Selamat beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Oke, terima kasih semuanya, Kak Angel, Kak Marvina, teman-teman Punya Arti, dan teman-teman Iya. pejuang beasiswa semuanya. Semangat! Saya izin undur diri dulu ya. Terima kasih, Oke. bye. Sampai jumpa lagi. Bye Kak Nadia, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir malam hari ini. Kita bertemu lagi di hari Sabtu. Jangan lupa ya, kita akan belajar numeric.